Kecerdasan ini ditandai dengan bagaimana membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenal eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Seseorang yang optimal kecerdasan naturalisnya cenderung menyukai dan efektif dalam menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengoleksi flora dan fauna, melihat sesuatu dalam alam secara detail, meramal cuaca, menjaga lingkungan, dan memahami ketergantungan pada lingkungan. Anak yang cerdas dalam naturalis tamak sebagai penyayang hewan dan tumbuhan, serta peka terhadap alam. Kecerdasan mereka dapat diidentifikasi melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan mereka terhadap tumbuhan, bunga-bungaan, dan kecenderungan untuk merawat tanaman. Sikap mereka yang sayang terhadap hewan piaraan seperti membelai, memberi makan, minum, dan mengoleksi gambar hewan. Yang ketiga, kemampuan mereka dalam mengenal dan menghafal nama-nama atau jenis hewan dan tumbuhan seperti menghafal nama-nama ikan. Yang keempat, kesukaan anak melihat gambar hewan dan tumbuhan, serta sering mengajukan pertanyaan tentangnya. Yang kelima, kepekaan mereka terhadap bentuk, tekstur, dan ciri lain dari unsur alam seperti daun-daunan, bunga-bungaan, awan, dan batu-batuan. Yang keenam, kesenangan terhadap alam, menyukai kegiatan di alam terbuka seperti pantai, sungai, kebun, sawah, dan dalam alam terbatas. Anak-anak dengan kecerdasan naturalis yang tinggi cenderung tidak takut memegang-megang serangga dan berada di dekat binatang. Sebagian besar anak berusaha memenuhi rasa ingin tahunya dengan cara bereksplorasi di alam terbuka seperti membongkar sarang semut, mencari cacing, dan menelusuri sungai. Dalam kadar kecil, kecerdasan naturalis dapat diwujudkan dalam kegiatan investigasi, eksperimen, menemukan elemen, fenomena alam, pola cuaca, kondisi yang mengubah karakteristik sebuah benda, misalnya es mencair ketika terkena panas matahari.